Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai umat Islam, kita memiliki pedoman dalam menjalani kehidupan. Pedoman itu disebut dengan hukum Islam. Tapi, tahukah Anda dari mana hukum Islam itu bersumber? Mari kita pelajari bersama tentang 4 sumber utama hukum Islam. Sumber pertama dan paling utama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya terkandung hukum, perintah, larangan, dan nilai-nilai moral. Seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 2, kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Contoh Al-Quran sebagai sumber hukum adalah perintah salat dan zakat yang menjadi kewajiban bagi umat Islam. Perintah tersebut bersumber dari Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk." Ayat ini menjadi dasar perintah untuk melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Sumber kedua adalah hadis atau sunnah, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Contoh hadis atau sunnah sebagai sumber hukum adalah tata cara melaksanakan salat yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang mana riwayatnya yaitu, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat." Dengan demikian kita mengetahui rincian cara salat dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijma', yaitu kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum dalam perkara yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis. Ijma' menjadi penting dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang harus berkembang. Contoh ijma' sebagai sumber hukum dalam Islam yaitu, para ulama sepakat bahwa zakat penghasilan hukumnya wajib, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, karena prinsipnya sama dengan zakat atas harta. Sumber yang keempat adalah qiyas, yaitu menetapkan hukum terhadap suatu perkara baru dengan cara membandingkan atau menganalogikannya dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Contoh qiyas sebagai sumber hukum dalam Islam adalah, tidak ada ayat Al-Quran yang secara langsung menyebut tentang narkoba. Namun, para ulama menetapkan bahwa narkoba haram hukumnya karena memiliki sifat yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan dan merusak akal. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 90, "Sesungguhnya khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan." Itulah 4 sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Keempat sumber ini menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam dan mengatur kehidupan umat muslim agar sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.